Kali ini Alur 86 akan membahas singkat tentang anime yang berjudul Bungo Stray Dogs Season 4. Selamat menikmati dan mendengarkan. Tiba-tiba Fukuzawa-san bertanya kepada petugas polisi yang mengantar Edogawa Renpo ke mobil polisi guna memberikan keterangan di kantor polisi, akan tetapi belum ada kabar kalau itu Edogawa Renpo sampai ke kantor polisi. Secara tiba-tiba Fukuzawa-san teringat dengan apa yang dikatakan oleh Edogawa Renpo bahwa kasus pembunuhan ini belum selesai. Polisi yang membawa Edogawa Renpo ternyata HP-nya dimatikan dan tidak bisa dihubungi. Fukuzawa-san menduga Edogawa Renpo diculik oleh jaringan pembunuh pemilik kemampuan. Saat Fukuzawa-san keluar dari gedung menemukan sebuah kartu petunjuk yang ditinggalkan oleh Edogawa Renpo. Kartu itu menunjukkan sebuah teka-teki pembunuhan yang terjadi di gedung teater. Edogawa Renpo menyuruh Fukuzawa-san mencari tongkat yang tertinggal di dalam teater, karena tongkat tersebut merupakan bukti dari kejahatan. Dengan sigap Fukuzawa-san mencarinya di sela-sela tempat pertunjukan teater, dan akhirnya tongkat tersebut ditemukan. Di dalam tongkat tersebut, terdapat sebuah petunjuk, yaitu sebuah memori yang biasa digunakan oleh agen khusus. Fukuzawa-san menghubungi Federasi Agen Khusus guna menanyakan terkaitnya dengan kejadian itu. Fukuzawa-san pergi ke penjara Federasi Agen dan menanyakan kepada seorang tahanan. Fukuzawa-san bertanya kepada tahanan, ini adalah sel memori yang digunakan oleh semacam agen rahasia. Orang-orang di bawah perlindungan saksi menggunakan memori ini untuk menyampaikan ke agen perlindungan. Ini sesuatu yang dimiliki oleh seorang penting yang diincar oleh organisasi kriminal. Orang-orang penting ini memiliki satu kesamaan, yaitu semua pengguna kemampuan. Orang sehebat kau pasti pernah menerima pekerjaan di luar organisasi. Si tahanan berkata, aku tidak bisa memberitahukan soal klienku. Si tahanan bertanya kepada Fukuzawa-san, apakah kamu tahu tujuan mereka? Fukuzawa-san menjawaban, saya tidak tahu. Si tahanan berkata, mereka membunuh demi uang, membunuh karena kebencian, dan juga membunuh demi keadilan. Aku tidak ingin terlibat dengan orang seperti mereka, kata si tahanan. Karena jika perbuatan pembunuhan demi keadilan dilanjutkan, mereka bisa membunuh siapa saja. Setelah berbincang lama dengan tahanan, Fukuzawa-san memohon kepada tahanan untuk memberikan sebuah petunjuk di mana Edogawa Renpo diculik. Akhirnya dengan pertimbangan tawaran untuk dibebaskan, si tahanan menunjukkan lokasi Edogawa Renpo disekap, yaitu di sebuah gedung tua di tengah kota. Perlu Anda ketahui bahwa tahanan yang ditemui itu adalah pembunuh bayaran yang difitnah dalam kejadian pembunuhan Presdir. Ternyata mobil polisi yang membawa Edogawa Renpo adalah seorang penculik. Di dalam mobil, si penculik berkata kepada Edogawa Renpo bahwa kamu detektif yang hebat dan mungil. Apabila kamu digabungkan dengan Fukuzawa-san, kalian akan menjadi detektif yang hebat dan menjadi dua pembasmi kejahatan yang disegani. Tetapi Edogawa Renpo menjawab bahwa Fukuzawa-san tidak mau bekerja sama dengannya, karena menurut Edogawa Renpo, dia tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. Edogawa Renpo dibawa ke sebuah gedung, yang di dalam gedung itu terdapat 5 orang penjaga yang bersenjata lengkap. Edogawa Renpo berbincang-bincang dengan si penculik. Si penculik memberitahukan kepada Edogawa Renpo bahwa organisasinya itu sangat besar dan sangat rapi dalam menjalankan misi pembunuhan. Edogawa Renpo diajak untuk bergabung menjadi anggota di dalam organisasinya. Daripada bekerja sama dengan Fukuzawa-san, si penculik apabila bergabung akan mendapatkan keuntungan sangat besar. Tetapi Edogawa Renpo menolaknya.
Karena organisasi tersebut tidak menarik bagi Edogawa Renpo, tanpa disadari itu Edogawa Renpo menghina balik kepada si penculik bahwa kata-katanya tidak berguna. Mendengar jawaban tersebut, si penculik rasanya ingin mencabik-cabik dan membunuh Edogawa Renpo. Seketika si penculik berdiri sambil mengambil senjata api, langsung diarahkan ke Edogawa Renpo. Ketika si penculik menodongkan pistolnya ke kepala Edogawa Renpo, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan ternyata Fukuzawa-san menghabisi semua penjaga. Fukuzawa-san langsung menuju ke tempat di mana Edogawa Renpo disekap. Seketika terdengar suara kaca pecah, praang, praang, praang. Dengan sigap Fukuzawa-san langsung memukul si penculik sampai pingsan. Sebelum memukul si penculik, si mengeluarkan tembakan kepada Fukuzawa-san. Setelah si penculik kumbang, Fukuzawa-san berkata kepada itu Edogawa Renpo, "Masih ada berapa penjaga yang di dalam gedung?" Edogawa Renpo menjawab, "Masih ada 5." Seketika semua penjaga masuk untuk membunuh Edogawa Renpo dan Fukuzawa-san. Dengan sigap Fukuzawa-san melumpuhkan penjaga satu persatu. Semua penjaga mengeluarkan tembakannya, dengan sigap memukulnya satu persatu sampai tumbang. Setelah semuanya terbunuh, Fukuzawa-san menghampiri Edogawa Renpo. Seketika Fukuzawa-san menampar itu Edogawa Renpo hingga tersungkur di lantai. Edogawa Renpo dimarahi oleh Fukuzawa-san karena sangat berbahaya kalau berurusan dengan organisasi V. Dengan santainya Edogawa Renpo menjawab, "Saya sudah tahu bahwa Paman Fukuzawa-san akan datang ke sini untuk menolong saya." Fukuzawa-san berkata, "Jangan bermain-main dengan nyawa kamu dalam pertaruhan ini karena sangat berbahaya." Edogawa Renpo langsung menangis sekencang-kencangnya sambil meminta maaf kepada Fukuzawa-san. Sambil menangis Edogawa Renpo memeluk Fukuzawa-san sehingga membuat Fukuzawa-san terkejut dan merasa iba. Setelah kejadian ini itu Edogawa Renpo diajak oleh Fukuzawa-san untuk segera pulang. Di waktu perjalanan pulang, Fukuzawa-san membaca koran, melihat berita tentang terbunuhnya perwira senior Mitamura yang terbunuh di sel tahanan. Edogawa Renpo berkata bahwa perwira tersebut dibungkam. Di dalam hati Fukuzawa berkata, siapa sebenarnya organisasi V? Sebenarnya organisasi tersebut bukan V melainkan bernama organisasi VEV. Bersambung, jangan lupa tunggu part berikutnya. Matur suwun.